ke dokter lagi, panas lagi, batuk lagi, dan berulang. Hai guys semua, perkenalkan Dokter Les di sini. Jangan lupa share, like, and subscribe-nya kawan-kawan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dokter Nes di sini. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi anak demam. Ya, seperti yang kita tahu bahwa demam ini merupakan hal yang biasa terjadi pada anak-anak, terutama pada anak-anak yang berumur 1 sampai 3 tahun. Kadang-kadang demam ini bisa terjadi hampir setiap bulan. Setiap bulan selalu siklusnya sama. Ke dokter lagi, panas lagi, batuk lagi, dan berulang terus sampai biasanya umur 3 tahun ke atas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Untuk demam sendiri sebenarnya banyak penyebabnya, tapi yang paling umum adalah infeksi virus ataupun dehidrasi. Nah, kalau kita lihat dari etiologinya, yang pertama infeksi virus, bakteri, dan lain-lain, itu ya kebanyakan didapat dari jajanan atau makanan yang biasa dia konsumsi sehari-hari, ataupun untuk yang saat ini sedang ramai COVID-19, itu bisa terjadi penurunan dari orang ke orang. Yang kedua dari dehidrasi, di mana anak-anak aktivitasnya tinggi dan ditambah asupan nutrisi cairannya yang kurang, itu dapat menyebabkan suatu demam. Demam sendiri sebenarnya hal yang biasa. Kenapa hal yang biasa? Karena itu merupakan suatu reaksi. Reaksi dari apa? Reaksi dari perlawanan tubuh terhadap suatu zat yang masuk ke dalam tubuh. Jadi merupakan ibarat kita suatu negara nih, itu adalah tentaranya di anak-anak. Jadi demam itu sebenarnya bagus kalau di dosis atau di waktu yang tepat. Nah, gimana sih tanda-tanda bahaya dari demam itu sendiri? Jadi kapan sih orang tua mulai khawatir nih si anak-anak demamnya udah mulai mengkhawatirkan? Kapan? Nah, apabila demam yang pertama lebih dari 3 hari. Nah, apabila demamnya lebih dari 3 hari, perlu dicari apa penyebab lain selain dari dua hal yang tadi saya sebutkan, antara infeksi atau dehidrasi. Apakah infeksinya infeksi bakteri, ya, atau ada infeksi virus yang lebih berbahaya lainnya. Itu kalau lebih dari 3 hari sebaiknya dievaluasi. Nah, yang kedua, demamnya lebih dari 40 derajat. Kenapa 40 derajat? Karena tiap anak punya set point. Nah, set point ini menentukan kapan si anak kejang atau tidak. Jadi ada beberapa anak yang 39 derajat sudah mulai kejang, ada yang 40 derajat sudah mulai kejang, ada yang 41 derajat sudah mulai kejang. Nah, yang bahaya itu adalah si kejangnya sendiri, karena si kejang sendiri itu kadang-kadang ya dapat menyebabkan si lidah itu masuk ke dalam kerongkongan, yang dapat menyebabkan tersumbatnya aliran udara ke paru-paru, yang menyebabkan nanti aspiksia. Itu bahaya ya. Aspiksia 2-3 menit pada anak-anak dapat menyebabkan kematian. Itu makanya nanti kalau kejang, nanti untuk penanganannya pada sesi selanjutnya ya, saya akan bagi beberapa video yang penting ini. Yang pertama untuk penanganan demam dulu nih. Nah, untuk demamnya sendiri, itu yang apa yang bisa dilakukan di rumah. Alhamdulillah ya, anak saya itu dalam hidupnya kurang lebih cuma 2 kali berkunjung ke rumah sakit, dan belum pernah sekalipun dirawat. Jadi udah sekarang umurnya udah 3 tahun ke 4 tahun lah gitu. Dan belum pernah sama sekali dirawat, karena saya tahu apa etiologi dari si demamnya sendiri. Yang pertama, pada saat anak demam usahakan banyak minum ya, karena beberapa literatur menyebutkan bahwa Anda tidak sakit, Anda hanya haus, Anda hanya dehidrasi. Jadi banyaklah minum, itu yang pertama. Jadi begitu anak demam, kasih minum yang banyak. Mau minum teh manis, mau minum susu, mau minum air hangat. Asal jangan dikasih air panas dan air dingin ya. Kalau air panas nanti melepuh mulutnya ya. Kalau air dingin nanti sakit tenggorokannya ya. Malah jadi batuk. Jadi ya usahakan kasih minum. Minumnya segimana? Ya secukupnya saja ya. Secukupnya bagaimana? Ya jangan terlalu banyak gitu ya.
kurang lebih eh, untuk anak-anak itu jadi 4 mililiter per kilogram berat badan per jam. Jadi kurang lebih segitulah untuk anak-anak ya. Nah, jadi usahakan banyak minum. Yang kedua, itu harus dikompres ya pada saat si anak demam. Si anak demam dikompresnya gimana? Air hangat boleh, air dingin boleh, pakai es boleh ya. Itu semua ada literaturnya yang tidak boleh menggunakan air panas. Karena kalau pakai air panas nanti melepuh ya kulitnya. Apalagi kalau terlalu panas ya. Jadi air hangat boleh, air dingin boleh, air es boleh ya. Itu tergantung dari literaturnya. Tapi balik lagi kepada orang tuanya mau ngasih yang mana. Yang ketiga, gunakan paracetamol. Obat-obatan paracetamol yang banyak beredar di toko obat ataupun di toko-toko retail lainnya itu aman untuk digunakan untuk anak-anak. Cuman pastikan dulu itu dia tidak alergi terhadap paracetamol. Tapi jarang lah yang namanya alergi pada paracetamol ya. Nah, gimana dosisnya dok? Jadi patokannya 15 kilogram saja kalau saya ya. Tiap 15 kilogram 1 sendok teh. Jadi kalau udah 20 kilogram misalnya ya 2 sendok teh gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke. Nah, cukup 3 saja dari situ. Kita evaluasi dalam waktu 1 sampai 3 hari. Kalau seandainya panasnya tidak turun juga, coba datang ke dokter. Apakah harus langsung ke dokter ahli? Tidak perlu ya. Coba saja ke dokter terdekat, dokter umum lainnya yang terdekat, atau ke puskesmas atau ke klinik-klinik umum, dievaluasi di sana. Setelah apabila tidak kunjung sembuh, silahkan menuju ke dokter ahli yang bersangkutan. Oke, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.